Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kembali kita masuk dalam mesbah doa kita malam ini. Kita mau dengarkan pesan-pesan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menguatkan kita, menjaga, melindungi, memelihara hidup kita sepanjang tahun ini, dan di mana Tuhan sudah berikan apa yang selalu kita inginkan dalam kehidupan kita. Kiranya berkat Tuhan terus akan berlimpah dalam seluruh kehidupan kita. Amen. Makasih Bapa, kami percaya hanya Engkaulah Tuhan yang selalu menguatkan kami, yang membawa kami untuk selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan mesbah doa kami di malam ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi kami semua, Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami pujiakan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Bapa. Kira lama syakara lala lama takara la yisika la la la. Ura nama sikara nanti. Terima kasih Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Makasih Bapa. Makasih Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri,
terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Uralama sikaralama sakaranamu, ikamaranamu sikaranamu. Haleluya, haleluya. Uralama sakaralama sakaranamu, ikarananamu. Ikarayaranamu Kikaranamu Sikaranamu kasih-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku layak
pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku menjalannya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Ora kama syakata karana kamaralaka. Mungkin ada antara Bapak Ibu malam ini so merasa sendiri hidupmu. Kau bergumul sendiri. Lewat pujian ini bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita jalan sendiri. Tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu mari angkat tangan sekali lagi, kita naikkan pujian ini. Kau beri yang kupinta. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, kau mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bapak terima kasih Tuhan. Kita bersyukur punya Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Bapa yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Kau selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang kekal, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kita bersyukur buat malam ini Tuhan. Kau berkati umat-Mu hari ini yang sedang ada Tuhan di online, berkati mereka, jamah mereka, urapi mereka, berikan kekuatan yang baru. Berkati firman-Mu hari ini Tuhan, supaya firman menjadi kebenaran buat kami semua. Urapi hamba-Mu, kami siap mendengar sabda-Mu, berfirmanlah sekarang. Dalam nama Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, selamat malam semua. Kita bersyukur kita bisa kembali mesbah doa malam hari ini. Dan saya percaya tidak satu kebetulan kalau malam ini kita bisa mesbah doa kembali, karena ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, malam ini kita bawa satu tema, yaitu tentang kehidupan yang otentik Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita yuk sama-sama. Di Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Saya bisa tampilkan, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, dan yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasihmu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi.
Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Ayat 6, terakhir baca dengan suara keras Bapak Ibu. Sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah, lebih daripada korban bakaran. Wow. Bapak Ibu, kitab Hosea ini ditulis pada masa Bapak Ibu bangsa Israel di bawah pemerintahan Asyur, Bapak Ibu. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu, Israel, ini khususnya kerajaan utara Bapak Ibu, mengalami krisis spiritual. Karena mereka banyak melakukan penyembahan berhala, Bapak Ibu. Dan mereka melakukan aliansi politik dengan Asyur, Bapak Ibu. Sehingga saudara, Tuhan itu mencari nomor berapa juga nggak jelas Bapak Ibu. Sehingga kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya bahwa Tuhan itu menggambarkan relasinya antara dia itu Tuhan dengan Israel seperti suami istri Bapak Ibu. Di mana Tuhan digambarkan sebagai suami dan istri, Israel digambarkan sebagai istri. Tetapi istri yang tidak setia Bapak Ibu. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini saya mau bawa satu kebenaran firman Tuhan dengan tema adalah kehidupan yang otentik Bapak Ibu. Sebab bangsa Israel sebagai digambarkan dia ini adalah mereka memiliki kehidupan yang palsu. Bukan kehidupan yang sebenarnya yang dirancangkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Nah, kalau kita bawa kepada konteks hari ini Bapak Ibu. Di tengah dunia banyak kita temukan kepalsuan. Betul Bapak Ibu? Di mana manusia cenderung banyak memakai topeng-topeng saudara. Supaya diterima oleh orang banyak. Nah, kalau kita lihat saudara, ada banyak kepalsuan seperti itu. Contohnya ada kuku palsu Bapak Ibu ya. Ada yang kukunya hampir sejengkal gitu Bapak Ibu ya. Ada yang alis palsu, ada rambut palsu, ada mata palsu. Dan banyak hal, ada bunga palsu saudara. Bahkan ada yang namanya artificial intelligence. Artinya kecerdasan yang palsu sebenarnya. Tapi cerdas gitu saudara. Nah, sehingga saudara banyak orang terjebak dari penampilan luar, tetapi di dalamnya kosong. Bapak. Sehingga saudara, bahkan dalam kehidupan rohani pun banyak orang terjebak dalam hal rutinitas. Bapak. Saya ambil contoh begini. Rajin ke gereja, memberikan persembahan, melayani dengan semangat, kelihatannya luar biasa, tetapi bisa jadi mereka tanpa relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu. Tanpa relasi. Karena mereka hanya supaya ada status saja. Nah, sehingga hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk hidup dengan hati yang tulus. Tidak sekadar ritual atau aturan, tetapi kita memiliki kehidupan yang berakar dengan Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita pengen saudara memiliki kehidupan yang otentik. Yaitu kehidupan seperti yang dirancangkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Nah, bagaimana supaya kita dapat memiliki kehidupan yang otentik saudara? Ada 3 hal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah yaitu dimulai dengan pertobatan yang otentik. Di Hosea 1, di Hosea 6 maksud saya 1-3. Bisa tampilkan ke depan. Berarti kalau ada pertobatan yang otentik, ada pertobatan yang palsu. Mari kita baca di ayat 1 dikatakan. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Sebab Dia yang menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang membalut kita. Nah, Bapak Ibu, pertama, kalau kita mau mengalami kehidupan yang otentik sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu, maka pertama kita harus memiliki pertobatan yang otentik. Nah, pertobatan yang otentik ditandai dengan kata berbalik Bapak Ibu. Berbalik berarti perubahan arah atau sikap, terutama dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. Amin Bapak Ibu. Jadi ayat 1 ini saudara, itu panggilan untuk kembali kepada Tuhan.
Jadi pertobatan sejati itu datang dari hati yang ingin berubah, Bapak Ibu. Pertobatan datang dari hati yang berubah. Sehingga gini, saudara. Kalau kita baca di perjanjian baru, saudara, kata bertobat itu dipakai kata metanoia. Metanoia itu artinya apa? Change the way of your thinking. Artinya merubah cara kita berpikir, mengubah hati kita, Bapak Ibu. Jadi pertobatan itu, saudara, dimulai dari apa? Hati yang berubah, pikiran kita yang berubah, Bapak Ibu. Nah, itu pertobatan yang otentik. Nah, apa yang terjadi, Pak, kalau saya mengalami pertobatan otentik? Mari kita lihat di ayat 2, Bapak Ibu. Di ayat 2 dikatakan, kalau kamu melakukan pertobatan yang otentik, maka akan ada dua hal yang terjadi. Yang pertama adalah terjadi pemulihan. Dikatakan, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari ketiga, ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, pada waktu kita melakukan pertobatan otentik, pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan pertobatan yang palsu, maka Tuhan akan memulihkan kita. Katakan amin, Bapak Ibu. Jadi saudara, banyak orang mengalami pergumulan karena seperti bangsa Israel. Mereka seringkali, saudara, mereka dibuang ke Babel, saudara, dibuang ke Asur, segala macam, saudara. Semua karena pertobatan mereka. Sama hal dengan kita, banyak pergumulan, persoalan kita hadapi. Karena apa? Karena kesalahan atau karena dosa kita. Tetapi dengar baik, Bapak Ibu, pada waktu kita melakukan pertobatan yang sungguh, bukan pertobatan yang palsu, maka Tuhan janji gini, aku akan menghidupkan kamu. Artinya apa? Ada pemulihan. Bapak Ibu dengar baik. Mungkin ada sesuatu pergumulan kita hadapi dalam hidup kita. Karena mungkin ada kesalahan, Bapak Ibu. Hari ini adalah waktunya untuk bertobat. Setuju, katakan amin, Bapak Ibu. Supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Dari hal apa saja Tuhan pulihkan. Lihat bangsa Israel. Setiap mereka berdosa, mereka akan mengalami pergumulan yang besar. Mereka kalah perang, mereka dibuang. Tetapi ketika mereka bertobat, Bapak Ibu, Allah itu setia. Dia akan menyembuhkan dan akan memulihkan kita. Percaya, katakan amin, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau kita bertobat? Lihat 3, baris lihat sama-sama, Bapak Ibu. Dikatakan begini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Wow, Bapak Ibu. Jadi yang kedua, pertama tadi pemulihan dari hidup kita. Yang kedua, kalau kita melakukan pertobatan yang otentik, maka kita akan mengalami pengenalan akan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, dari pada waktu kita, saudara, mulai bertobat, Tuhan pulihkan kita, saudara. Maka kita akan punya hati untuk mencari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita punya hati untuk mencari Tuhan. Pada waktu kita punya kesungguhan untuk mencari Tuhan, dikatakan, maka Dia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim dan mengairi bumi, saudara. Wow. Dia akan lakukan buat kita, ya, saudara. Saya percaya, Bapak Ibu. Mari kita hari ini, saudara. Memang kita perlu bertobat setiap hari, Bapak Ibu. Kita perlu bertobat setiap hari, tapi pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu punya dampak yang luar biasa dalam hidup kita, saudara. Bapak Ibu, saya kasih sebuah ilustrasi begini. Kalau Bapak Ibu lihat, ada satu tanaman di dalam pot. Ya. Dan daunnya layu. Kira-kira kenapa, Bapak Ibu? Pasti kurang air. Betul, Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu lihat satu tanaman layu daunnya. Itu pasti karena kurang air. Sama hal dengan kita, saudara. Tapi begitu kita taruh air, kita semprot air, saudara, maka tidak lama, mungkin berlangsung 2 atau 5 menit, Bapak Ibu, ketika kita taruh air, maka akarnya akan mulai menghisap air itu, kemudian daunnya akan kembali segar, Bapak Ibu. Sama dengan kita. Kalau kita sudah mulai banyak pergumulan, banyak persoalan, saudara, coba kita cek hati kita. Jangan-jangan ada dosa yang kita simpan, saudara. Begitu kita mulai
kita mulai ambil sikap, kita bertobat Bapak Ibu. Maka pertobatan kita mengundang air. Akan ada pemulihan dalam hidup kita. Pemulihan hubungan sejati dengan Tuhan. Dan kita akan segarkan kembali. Amin Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu. Kalau saudara ingin mengalami kehidupan yang otentik. Kehidupan yang sebenarnya. Tidak ada kepalsuan dalam hidup kita saudara. Maka pertobatan akan membawa pemulihan. Pertobatan akan membawa pengenalan akan Tuhan. Amin saudara. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua adalah untuk mengalami kehidupan yang otentik adalah kita harus memiliki kasih yang otentik Bapak Ibu. Nah, di ayat 4 dikatakan tadi, apakah yang akan kulakukan kepada kamu hai Efraim? Apakah kasih yang kulakukan kepadamu hai Yehuda? Kasihmu seperti kabut pagi, seperti embun yang hilang pagi-pagi. Wow. Bapak Ibu kalau lihat di kabut di pagi, kabut di pagi hari, itu sebentar akan hilang. Begitu ada sinar matahari, dia akan hilang, saudara. Artinya Bapak Ibu, itu bukan kasih otentik, saudara. Sehingga sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaran nabi-nabi, aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, sebab hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan Allah lebih daripada korban bakaran. Wah. Ternyata gini Bapak Ibu. Kasih bangsa Israel itu seperti embun pagi, artinya cepat hilang. Bapak Ibu. Yaitu kasih yang dangkal. Bapak Ibu, apakah ada orang Kristen seperti ini, Pak? Memiliki kasih yang dangkal. Datang kepada Tuhan kalau ada keperluan. Kalau lagi punya masalah, datang kepada Tuhan. Begitu ada jawaban doa, hilang. Ini bangsa Israel, saudara. Kalau lihat sejarah bangsa Israel, saudara, kita pusing, Bapak Ibu. Begitu mereka punya berdosa, mereka bertobat, Bapak Ibu ya. Mereka bertobat, Tuhan pulihkan. Bentar lagi berdosa lagi, Bapak Ibu. Kalah lagi, bertobat, saudara. Itu sebabnya dikatakan kasih mereka itu seperti embun pagi atau kabut pagi, saudara. Sangat dangkal, saudara. Kalau ada persoalan kita nangis sama Tuhan setelah dijawab, apa kita masih punya waktu untuk Tuhan, Bapak Ibu? Ini mengingatkan kita, mungkin kita perlu evaluasi, saudara. Apakah kasih kita, kasih yang otentik, kasih yang sesungguhnya, Bapak Ibu? Sebab dikatakan, kasih yang sejati adalah kasih yang konsisten. Dan tidak hanya muncul ketika kita membutuhkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara, mau nggak kira-kira berteman dengan orang begini? Kalau ada persoalan, datang ke rumah kita gitu ya. Begitu selesai dapat pertolongan, besok udah nggak kontak sama sekali, saudara. Kira-kira Bapak senang nggak ada orang begitu, saudara? Ada persoalan, datang lagi gitu. Begitu ada, udah nggak ada masalah. WA pun enggak, SMS pun enggak, apa enggak lagi, putus hubungan. Tapi begitu ada persoalan, datang lagi. Wah. Kayaknya saudara kita mungkin bisa kapok ya, berteman seperti itu. Amin saudara. Tapi dikatakan di ayat 6, coba tunjukin ayat 6 ya. Bisa tunjukkan ayat 6. Nah, sebab aku menyukai kasih setia. Wow. Aku menyukai kasih setia, bukan korban. Amin, saudara. Tuhan ingin kasih dari kita, saudara. Kasih itulah respon terhadap pengenalan akan Tuhan. Saya percaya kita semua mengakui bahwa kita orang berdosa. Amin, saudara. Begitu banyak dosa kita diampuni oleh Tuhan, saudara. Sehingga kita disebut dengan anak-anaknya. Apa respon kita, saudara? Bapak Ibu, kita punya anak, saudara. Kita berkorban, kita sekolahkan dia, saudara. Sebenarnya kita nggak ngarapin uang dari anak-anak kita. Amin, saudara. Ya kalau dia kasih ya syukur, kalau enggak juga enggak apa-apa.
Tapi yang kita harapkan, anak kita mengasihi kita. Katakan amin Bapak Ibu. Itu yang Tuhan harapkan. Loh, responmu terhadap kasih yang kuberikan itu, tunjukin loh bahwa engkau mengasihi aku. Gitu. Amin Bapak Ibu. Sehingga Tuhan bilang gini, bukan korban kesembelihan, saudara. Tetapi saudara, Tuhan lebih menginginkan hubungan yang sejati. Ini mungkin peringatan buat kita anak, saudara. Kadang-kadang orang tua kesepian, betul nggak Bapak Ibu? Anak nggak pernah nge-WA gitu ya, nggak pernah nelpon, saudara. Kita kesepian gitu ya, saudara. Tapi begitu ada kebutuhan, baru langsung WA, ada WA. Pak, ada uang. Saudara, Tuhan tuh saudara, dia sedih Bapak Ibu. Kenapa sih anak-anakku ini kalau ada persoalan doang baru nelpon aku gitu saudara ya. Kalau ada pergumulan baru nge-WA saya gitu. Padahal saudara harusnya saudara, seorang anak saudara, ada nggak ada persoalan, ada nggak ada kebutuhan saudara. Ya mbok sekedar WA gitu. Amin bapak-bapak semua, anak-anak semua saudara. Kita pengen ada WA dari anak-anak kita. Kita pengen ada telepon dari anak-anak kita sebagai perwujudan cinta kasih kepada kita. Katakan amin saudara. Amin saudara. Tuhan lebih menginginkan hubungan, saudara. Kasih otentik itu, saudara, adalah lebih kepada relasi kita. Bukan ritual keagamaan. Orang bisa datang ke gereja tanpa memberi. Orang melayani. Orang memberi, bisa. Tapi tanpa relasi. Hanya karena mengejar status. Saya sudah sebutkan tadi di awal. Orang bisa memuji Tuhan tanpa mengasihi. Saudara. Makanya ada bedanya praise and worship. Praise, semua orang bisa memuji Tuhan. Mereka bisa memuji Tuhan walaupun dia bukan orang Kristen. Siapa saja bisa memuji Tuhan. Tetapi kalau bila menyembah Tuhan belum tentu bisa. Orang Kristen pun bisa memuji Tuhan. Oh, naikkan pujian bisa memuji Tuhan. Karena menyembah adalah, memuji adalah apa yang Tuhan kerjakan dalam kita. Semuanya bisa, saudara. Tetapi kalau menyembah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, saudara? Semua, seorang tetap bisa memberi uang kepada istrinya. Para suami tak bisa memberi uang kepada istrinya. Sekalipun dia tidak mengasihi istrinya. Karena dia anggap sayang sebagai kewajiban saja. Seorang istri tetap bisa melayani suaminya. Sekalipun tidak mengasihinya. Karena hanya dianggap sebagai kewajiban. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan kita menginginkan kasih yang otentik. Kasih yang sejati, kasih tanpa kepalsuan. Tuhan kita menginginkan ada relasi antara kita dengan dia setiap saat Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan menghendaki kasih yang setia. Bukan kasih emosi. Tetapi kasih dengan pengertian. Saudara. Amin Bapak Ibu. Saya rindu malam hari ini saudara. Lewat pertobatan yang sejati. Lewat pertobatan yang otentik, kita memiliki kasih yang otentik kepada Tuhan kita. Kita bisa, kalau bukti kita mengasihi Tuhan kita sediakan waktu kita. Kita sediakan waktu kita. Memberi dengan karena kita mengasihi. Melayani karena kita mengasihi. Bukan karena kewajiban, saudara. Kita memberikan persepuluhan kita karena kita mengasihi. Kita melayani Tuhan karena kita punya waktu pribadi dengan Tuhan karena kita mengasihi. Mungkin kita, seorang istri mengasihi suami, melayani suami karena mengasihi. Suami memberikan uang buat istri karena mengasihi. Anak-anak mengasihi orang tua bukan karena dikasih uang. Tapi Tuhan pengen. Tapi karena ada membangun relasi yang kuat antara Bapa dengan anak. Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah di akhir tahun ini adalah waktu kita mengevaluasi diri kita. Apakah kasih kita masih otentik kepada Tuhan? Bapak Ibu, ada jemaat di Efesus.
Oh, mereka masih semangat mengasihi Tuhan. Luar biasa. Tetapi Tuhan lihat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Karena engkau telah kehilangan kasih-Mu yang semula. Wow. Makanya Bapak Ibu, hari ini adalah waktunya kita evaluasi, saudara. Evaluasi apa kita masih mengasihi Tuhan seperti kita pertama mengasihi Tuhan. Apakah kita suami, kita masih mengasihi istri kita seperti pertama kita mencintai istri kita. Apakah para istri masih mengasihi suami seperti pada waktu kita mengasihi di waktu awal. Bapak Ibu, ini waktunya kita memiliki kasih yang otentik, Bapak Ibu. Yang ketiga, saudara. Yang terakhir. Bagaimana hidup yang otentik di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan hari-hari ini, saudara. Bagaimana kita bisa hidup yang otentik di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan? Saya sampai ada 4 hal. Saudara. Yang pertama, saudara. Mari bangun kesetiaan kita kepada Tuhan lewat relasi dengan Tuhan, saudara. Mari hidup yang otentik selalu dimulai dengan kesetiaan kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita pribadi. Kita datang kepada Tuhan bukan karena kebutuhan. Makanya saya definisikan doa seperti begini. Doa adalah persekutuan pribadi, hubungan pribadi, dan komunikasi pribadi. Itu doa, Bapak Ibu. Doa bukan soal meminta. Kalau kita sudah punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, punya komunikasi pribadi dengan Tuhan, maka saudara, sebenarnya apa yang kita butuhkan otomatis mengalir kok Bapak Ibu kepada kita. Katakan amin, saudara. Jadi kehidupan doa kita itu bukan karena sebuah kebutuhan, tetapi kehidupan doa kita karena kita punya hubungan pribadi, komunikasi pribadi, dan persekutuan pribadi dengan Tuhan, saudara. Sehingga sudah banyak orang bilang begini, Pak, apa yang saya dapatkan, Pak, kalau saya cuma punya waktu 10 menit, 15 menit dalam doa, waktu pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu dengar baik, waktu pribadi dengan Tuhan bukan soal apa yang kita dapat dari Tuhan. Tetapi soal apa yang kita berikan kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku membutuhkan. Coba itu yang paling penting ketika waktu pribadi. Kemudian saudara, kesetiaan dalam relasi juga bisa lewat membaca firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya membacakan buat Bapak Ibu satu pemazmur, saudara, di Mazmur 130, saudara. Bagaimana kita harus membangun kesetiaan dalam relasi dengan Tuhan. Mazmur 130 ayat 5 sampai 6, saudara. Mari baca sama-sama dengan saya. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nantikan. Aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Sampai 2 kali diulangi. Ini artinya Bapak. Ini satu kehausan untuk membangun kehidupan otentik di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sebuah hidup yang otentik, saudara. Yaitu dengan relasi dengan Tuhan setiap hari. Katakan amin, saudara. Katakan amin, Bapak Ibu. Yang kedua, saudara. Bagaimana membangun hidup yang otentik tengah-tengah dunia yang penuh kepalsuan. Yang kedua adalah jangan menyembunyikan dosa atau kelemahan, tetapi membawa kepada Tuhan, Bapak Ibu. Banyak orang gak otentik. Saya senang dengan Daud, Bapak Ibu. Waktu dia berdosa dengan Betseba. Dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dia bilang apa? Aku berdosa kepada Tuhan. Dia tidak mau menyembunyikan dosa dan kelemahannya. Akhirnya apa? Tuhan pulihkan hidup dia. Beda dengan Saul. Ketika ditegur Nabi Samuel. Malah dia melawan, Bapak Ibu. Akibatnya apa? Samuel ditolak oleh Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya kalau lihat besarnya dosa,
Daud dengan Samuel, mana lebih besar dosanya Bapak Ibu? Saya percaya pasti dosanya Daud Bapak Ibu. Dia mengambil istri orang lain, membunuh suami dan mengambil istrinya. Ini dosa besar Bapak Ibu. Samuel cuma melakukan apa? Mengambil alih tugas Samuel Bapak Ibu. Tetapi karena Daud punya hati yang bisa ditegur dan mengakui dosa dan kelemahannya, maka Tuhan pulihkan. Tetapi Saul Tuhan tidak pulihkan karena dia tidak dengan rendah hati, saudara. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, saudara, menghindari hidup yang hanya tampil baik di luar. Tuhan pengen gini, saudara. Tuhan pengen dia melihat hati, saudara. Tapi dunia melihat yang luar. Waktu Nabi Samuel, saudara, memilih pengganti Saul. Wow, datang kakak-kakak Daud yang luar biasa, penampilannya luar biasa semua, saudara. Tetapi Tuhan bilang, aku menolak mereka, bukan dia. Sampai-sampai Samuel bilang, masih ada gak sih anakmu sih? Mungkin dia mikir-mikir, ada gak ya? Oh, ada satu. Masih di padang gembalaan. Daud. Nggak masuk hitungan. Dari penampilan, mungkin badannya nggak terlalu tinggi. Maka dia ditaruh di padang gembalaan. Tapi saudara, waktu dia datang, Tuhan bilang, ini yang kupilih. Sebab aku tidak melihat tampilan luar. Tetapi manusia melihat luar. Tapi aku, kata Tuhan, melihat hati. Saudara. Bapak Ibu Tuhan, untuk hidup yang otentik tengah-tengah dunia penuh kepalsuan, mari hindari hanya mementingkan tampilan luar. Saya nggak bilang saudara nggak penting tampilan luar, penting Bapak Ibu. Jangan pula kita saudara berpenampilan compang-camping saudara. Tetapi mari jangan kedepankan tampilan luarnya, tapi kedepankan tampilan dalamnya. Setuju katakan amin saudara. Yang keempat, menghidupi kasih dalam tindakan saudara. Apapun yang kita lakukan, saudara, kita dasari karena kita mengasihi. Amin, saudara. Tuhan, saudara, memberikan, saudara, dua hal penting dalam hidup. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Apapun yang kami lakukan dalam dunia ini, lakukan karena mengasihi. Setuju katakan amin, Bapak Ibu? Dan yang kelima, Bapak Ibu, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, saudara. Bapak Ibu, hidup otentik di tengah-tengah dunia ini adalah menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Sehingga saudara, ketika orang melihat terang saudara, mereka, orang-orang dunia akan memuliakan Bapa di surga. Saudara kasih Tuhan, saya simpulkan begini. Hidup yang otentik adalah hidup yang tulus kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak tertarik pada penampilan luar, tetapi dari hati yang tulus di hati kita. Mari berkomitmen untuk hidup otentik, saudara. Mari kembali dengan Tuhan. Sungguh-sungguh memperdalam hubungan dengan Dia. Saya percaya Bapak Ibu, melalui pertobatan yang otentik, saudara. Kasih yang otentik, saudara. Dan sehingga kita bisa hidup otentik di tengah-tengah dunia penuh kepalsuan ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, mari kita responi firman Tuhan hari dengan naikkan sebuah pujian kepada Tuhan. Tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi,
besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Bapak Ibu, berapa banyak saudara hari ini saudara berkata, Tuhan, aku pengen memiliki kehidupan yang otentik Tuhan. Tidak ada kepalsuan dalam hidupku. Aku pengen pertobatan yang otentik, kasih yang otentik memenuhi hidupku, saudara. Kau boleh angkat tanganmu hari ini. Bapakku berdoa hari ini Tuhan, supaya Engkau, anak-anakmu yang merindukan kehidupan yang otentik, biarlah Tuhan setiap anak-anakmu hari ini tidak ada kepalsuan dalam hidup mereka. Seperti Engkau berkata, aku telah menemukan Filipus, orang yang tulus dan tidak ada kepalsuan dalam hidupnya. Bapakku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Engkau menemukan setiap kami anak-anakmu Tuhan. Anak-anak yang tulus, anak-anak yang mengasihi Engkau dengan tulus, anak-anak yang memiliki pertobatan yang tulus di hadapan-Mu. Sehingga Tuhan kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya mulai hari ini kehidupan kami Tuhan akan menjadi kehidupan yang penuh dengan berkat dan penuh dengan anugerah dari Tuhan. Karena kami orang-orang yang telah Kau temukan, orang-orang yang tidak ada kepalsuan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat hari ini, buat anak-anak-Mu Tuhan, yang mengalami pergumulan dalam hidup mereka. Tuhan tolong mereka semua Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami pergumulan dalam keuangan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka. Bapakku berdoa, turunkan anugerah-Mu, berikan kekuatan buat mereka. Bukakan pintu sorga buat anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga ekonomi mereka, keuangan mereka Tuhan pulihkan. Dan terlebih Tuhan aku berdoa Tuhan buat keluarga yang sedang mengalami ada konflik dalam keluarga. Tuhan aku berdoa supaya Tuhan pulihkan hubungan suami istri, pulihkan hubungan orang tua dan anak-anak Tuhan. Sehingga Engkau menemukan satu keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku juga berdoa buat suami-suami yang sudah meninggalkan istri, meninggalkan keluarganya. Bapak, kami panggil mereka untuk kembali pulang Tuhan, untuk pulih kembali dengan keluarga. Bahkan ada kalau istri-istri yang sudah meninggalkan suami dan keluarganya, kami panggil pulang kembali Tuhan, supaya ditemukan kembali keluarga yang utuh. Bahkan anak-anaknya Tuhan yang telah meninggalkan keluarga mereka, yang telah meninggalkan orang tua mereka, kami panggil kembali Tuhan, supaya anak-anak kembali kepada keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Bahkan anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami sakit penyakit pada hari ini, penyakit apa mereka alami hari ini, aku berdoa di dalam nama Yesus. Baik mereka sakit kanker Tuhan, sakit tumor, sakit ginjal, sakit diabetes, darah tinggi, sakit jantung, atau apapun sakit tulang. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan total dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan anak-anak-Mu yang sedang kehilangan pengharapan, yang sedang putus asa Tuhan, kami berdoa Tuhan, supaya anak-anak-Mu Kau berikan harapan yang baru, masa depan yang baru Kau berikan buat anak-anak-Mu. Bahkan anak-anak-Mu yang sedang terluka, sedang mengalami gangguan emosi, gangguan kejiwaan, Bapa, aku berdoa Tuhan, berikan mereka kemampuan untuk mengampuni orang-orang yang melukai mereka. Bapa, pulihkan setiap hati yang terluka, pulihkan setiap hati yang sedang galau, pulihkan mereka hari ini Tuhan. Berikan mereka hati yang baru, hati yang dibaharui oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu malam hari ini. Bahkan anak-anak-Mu yang merindukan jodoh Tuhan, berikan mereka jodoh yang terbaik Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu yang merindukan keturunan ilahi, berikan mereka keturunan ilahi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini. Biarlah Tuhan di tahun yang baru ini, kami memiliki rahmat yang baru, kami memiliki kehidupan yang otentik sepanjang tahun 2025 ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur buat Tuhan pemulihan hubungan kembali dengan Tuhan. Bapa, sebentar kami akan akhiri mesbah doa kami malam hari ini. Tuhan, kami mau terima berkat daripada-Mu. Bapak Ibu, angkat dua tangan-Mu. Pulang dan terimalah anugerah, terimalah rahmat.
Tuhan memberkati engkau dan memulihkan engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Allah Roh Kudus, kiranya memberkati kita semua. Mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang terima berkat Tuhan, katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu, terima kasih buat Mesbah Doa malam ini. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Sampai ketemu Mesbah Doa akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.